Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari sahabat Lukman di Kemiri, di Prigelan. Assalamualaikum Ustaz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, bagaimana jika tata cara menzakati orang tua kita yang sudah meninggal? Silakan Ustaz Rahmat. Terima kasih. Jadi yang pertama, siapakah yang berkewajiban berzakat? Ya. Yang pertama yang wajib berzakat adalah orang Islam, artinya orang itu beragama Islam, di Muslim. Yang kedua merdeka, artinya apa? Merdeka itu bukan budak-budak hamba sahaya. Nah kalau hamba sahaya, siapa yang membayar zakat? Tuannya. Nah, kan begitu. Termasuk anak kecil, siapa yang bayar? Ya orang tuanya. Nah itu, ini supaya supaya jelas dulu. Yang tidak kalah penting, orang itu memiliki makanan atau bahan pokok pada saat Idul Fitri. Jadi untuk makan siang maupun malam itu, hari itu tanpa kerja ada. Jadi kalau tanggal kedua itu tidak punya, nggak urusan, nggak kena. Jadi kalau sudah punya sisa untuk makan sehari semalam pada saat tanggal 1 Syawal, jadi 1 Syawal dan malamnya itu masih bisa untuk mempunyai cadangan makan, itu wajib mengeluarkan zakat. Ini bicara yang wajib mengeluarkan, dan ini berlaku untuk semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang tua dewasa, orang merdeka maupun hamba sahaya. Yang tadi saya katakan, kalau anak kecil kan belum punya harta, hamba sahaya itu anak kecil ditanggung orang tua, hamba sahaya ditanggung oleh tuannya. Ya. Ini ya. Kemudian bagaimana kalau kita ini membayarkan zakat pada orang tua? Hampir sama dengan kasusnya anak kecil. Anak kecil dibayarkan oleh orang tuanya. Suami karena jauh dibayarkan oleh istrinya. Begitu ini? Iya. Dibayarkan. Kemudian budak dibayarkan oleh tuannya. Ini aja rumusnya. Nah, kemudian bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal, apakah kena wajib zakat? Tidak. Anak meninggal ya tidak kena wajib zakat. Maka tadi yang awal sudah saya sampaikan, apabila ada orang hidup pada bulan Ramadan dan bulan Syawal, 2 bulan itu dia bisa menghirup udaranya, itu wajib zakat. Contoh tadi saya katakan, anak yang lahir sebelum maghrib tanggal 1 Syawal dan 1 Syawal itu masih hidup, ini wajib zakat. Begitu juga orang yang mati pada tanggal akhir bulan Syawal sebelum maghrib, dia tidak kena wajib zakat. Tetapi kalau dia itu matinya setelah maghrib tanggal 1 Syawal, maka dia berkena wajib zakat. Jelas ya? Kita masuk ke siapa saja yang berhak menerima zakat. Untuk itu silakan untuk Ustaz Rahmat. Terima kasih. Siapakah yang utama menerima zakat atau yang berhak menerima? Jadi, tadi sudah kita bicara zakat itu zakat harta itu bermanfaat
macam-macam. Tadi ada zakat dagangan, ada zakat kekayaan, kemudian ada zakat pertanian, ada zakat temuan, harta temuan. Ini yang saya istilahkan di sini adalah zakat. Tapi juga ada zakat yang untuk zakat harta. Ini yang pertama itu karena fakir, miskin, hamil, mu'alaf, budak, orang yang berhutang, berkawin, orang yang sedang berjalan di dalam jalan Allah yang disebut sabilillah, orang yang perjalanan jauh, musafir, itu punya atau bisa diberi. Yang ada Al-Quran itu yang pertama saudara itu yang dan bahwa itu bukan untuk bisa menerima atau tanda petik. Jadi sebuah kemudian kita minta dulu. Tapi untuk zakat fitrah ini berbeda. Maksudnya apa? Bahwa ada hadis yang menyebutkan kekhususan zakatul fitri tuhrotal ini waktu. Zakat fitrah itu untuk membersihkan orang yang puasa dan diberikan pada orang miskin. Ini sangat jelas. Jika ini ada kekhususan, tidak ada perbedaan siapa yang perlu diberi dalam zakat fitrah dan siapa yang boleh diberi dalam zakat. Oleh karena itu kita harus cerdas. Nah ini ilmu ini katakan orang hanya tahunya bahwa zakat ya zakat, Pak. Ya sudah, zakat fitrah, zakat sama. Sementara kalau zakat fitrah itu dikhususkan. Maka mohon maaf ini, kalau yang baik itu ya sesungguhnya tidak samar lagi. Zakat fitrah itu ya berikan langsung kepada orang miskin, orang yang berhak menerima. Namun kalau akan ada panitia, baik. Baiknya di mana? Ya supaya orang-orang yang berhak menerima itu bisa, kalau dalam bahasa komunikasi ya meratalah. Jangan sampai ada yang menerima sampai 10 zakat, tapi ada yang sama sekali tidak menerima. Oleh karena itu panitia, atau mohon maaf ekstrimnya, para ulama, ini adalah pengepul yang nanti berkewajiban untuk menyalurkan. Jangan sampai menyalahkan pada muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Saya nggak minta, saya dikasih, ya saya terima. Nah ini kan sudah debat kusir. Ya kalau saya ya kalau kamu mau makan bukan hakmu ya itu terserah Anda. Tapi resikonya mesti ada itu di hadapan Allah. Kita ini berbicara hukum agama, itu pertanggungjawabannya itu secara khusus di hadapan Allah. Maka saya punya guru, punya kiai, ya menerima zakat. Zakat fitrah itu
diterima, dari santrinya diterima. Tetapi dia tidak mengambil memanfaatkan zakat fitrah itu. Ya disalurkan. Oleh putranya kan pernah ditegur. Di antaranya bahasa begini. Bapak kan tidak punya hak untuk menerima zakat. Kenapa Bapak kok menerima zakat? Nyauri enak. Isi pinter aku dur. Dibangan siro. Apa itu? Ya tak tompo. Masa uang arep berzakat kok rauli. Tak tolak mergo aku tidak punya hak. Bukan begitu. Tak tompo. Nuli. Tak salurke karo wong-wong sing berhak. Tapi juga orang yang bisa seperti itu juga tidak tanda petik langka. Ya bahkan ada yang mengambil pengertian, saya nggak minta, saya dikasih ya saya terima. Jadi kalau sudah berbicara harta, berbicara uang, ini ujian kita luar biasa. Ya. Itu. Sama juga mohon maaf ini, sehebat apapun orang, itu kalau dikuda di hadapan wanita, itu juga berat sekali, Pak. Bisa runtuh pertahanannya, Ustaz ya. Ya bisa. Dan bukan sehebat kayak apa ulama dengan uang. Ya paling sakjane yo ora kena. Sakjane. Tapi ya Gimana aku lagi? dikai tur saya butuh. Itu yang gawat. Ini yang Masya Allah. Godanya luar biasa, Ustaz. Ya mudah-mudahan kita semua umat Islam, para ulama-ulama kita tetap selalu terjaga. Amin. Dari hal-hal yang demikian. Ini mungkin sebagai jawabannya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.